Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Yon Eka Putri, SPD MPDE, CGP Angkatan 11 yang berasal dari SMK Negeri 1 Solok, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yang membahas pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah dibahas pada modul 1.1, saya dapat menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan tidak sama dengan pengajaran. Yang kedua, pembelajaran berpusat kepada murid. Ketiga, pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Keempat, pentingnya pendidikan budi pekerti. Pendidikan dan pengajaran tidak sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sekarang timbul pertanyaan, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Saya sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan tergambar sebagai berikut. Saya cenderung hanya mentransfer materi pembelajaran. Sehingga ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid bagi saya. Dalam penilaian pun saya hanya melihat nilai dari aspek kognitifnya. Jika nilai murid sudah mencapai standar ketuntasan minimum yang dianggap, maka pembelajaran sudah berhasil. Kemudian di dalam pembelajaran saya juga cenderung menjadikan murid hanya objek pembelajaran. Sehingga pembelajaran itu lebih terpusat kepada guru atau kepada saya. Istilah lainnya teacher center. Saya juga kurang peduli apakah murid benar-benar paham atau tidak dengan materi yang disampaikan. Karena saya lebih cenderung menyuruh murid untuk menghafal materi. Sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi dan tanpa melakukan evaluasi terhadap diri sendiri. Kemudian timbul pertanyaan lagi. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini?
Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini adalah tidak tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh. Maksudnya, dalam pembelajaran saya memperhatikan semua aspek pembelajaran. Tidak hanya nilai kognitif, tetapi juga nilai afektif, nilai psikomotor, spiritualnya, sosial, dan budaya dari murid-murid saya. Untuk itu, saya sudah berpikir seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh tadi. Kemudian, saya juga menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Pembelajaran tidak terpusat kepada guru lagi, tapi pembelajaran berpusat kepada murid. Guru hanya sebagai fasilitator pembelajaran. Kemudian, sebagai seorang guru, kita juga harus ikhlas, penuh kesadaran, dengan segala ketulusan hati. Atau disebut juga kita mengajar itu dengan hati, tidak dengan emosi. Sehingga kita akan berpikir untuk mempelajari karakteristik murid-murid kita. Karena pada kodratnya, murid-murid itu lahir dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Kita juga harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman dalam pembelajaran sesuai dengan pemikiran KHD. Untuk itu, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran KHD? Ini adalah pertanyaan berikutnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah saya harus merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Jadi pembelajaran sudah harus dipusatkan kepada murid-murid. Guru kembali ke tadi hanya sebagai fasilitator dan motivator. Sesuai dengan semboyan yang disampaikan oleh KHD bahwa guru berperan 3. Di depan, di tengah, dan di belakang. Ing ngarsa Sontulodo, ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Kemudian, dalam pembelajaran, kita juga harus lagi menerapkan pembelajaran sesuai dengan pembelajaran abad 21. Karena zaman terus berubah, teknologi terus berjalan. Inilah yang disebut dengan kodrat zaman. KHD sudah menyatakan bahwa pembelajaran itu harus berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Sehingga pembelajaran itu bisa dikatakan pembelajaran yang memerdekakan anak. Kemudian, pembelajaran itu tidak lagi menuntut, tetapi justru menuntun. Dan dalam pembelajaran, kita juga tidak harus fokus
atau tidak hanya fokus pada nilai-nilai saja. Tetapi ada nilai lain selain nilai dari kognitif, ada nilai karakter, budi pekerti, dan latar belakang murid yang harus kita pelajari. Hal ini dapat terjadi apabila kita menjalin komunikasi yang baik dengan murid. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas kekurangan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.